Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari para pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Apakah rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia mendapat dukungan dari para pemimpin negara-negara di Timur Tengah? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat sore, Mbak Dina. Ya, Mbak Dina, suaranya belum terdengar. Apakah bisa di-unmute, Mbak? Sudah unmute. Oh Halo, baik, ya sudah terdengar dengan oke, jelas Mbak Dina. sudah. Terima Baik, kasih ya, waktunya di Prioritas baik. Indonesia. Mbak Dina, apa yang perlu menjadi perhatian dan ditekankan kembali dari Presiden Prabowo yang berencana ungsikan warga Gaza ke RI? Ya, sebenarnya hal yang sangat menarik justru yang kita dapatkan kabarnya adalah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan justru menyatakan menolak sama sekali ya segala usulan apapun yang bertujuan untuk membawa warga Gaza keluar gitu ya. Jadi saya pikir ini perlu dicermati juga oleh pemerintah Indonesia ya. Mengapa kok Indonesia sampai mengeluarkan pernyataan bahwa siap mengevakuasi, meskipun tentu memang ada catatannya ya, kalau semua pihak setuju dan bahwa ini hanya sementara, tapi pernyataan bahwa siap mengevakuasi ternyata justru mendapatkan tanggapan mungkin tidak langsung ya, tapi kan Menteri Luar Negeri Turki ditanya kan tentang rencana serupa, dia menjawab tidak setuju sama sekali gitu. Dan memang pada dasarnya kebijakan luar negeri Indonesia setahu saya memang tidak menyetujui ya adanya upaya untuk mengeluarkan warga Gaza dari wilayahnya. Kenapa? Ini bukan sebatas kemanusiaan. Tentu kita memang sangat concern ya, sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Gaza. Kita tentu juga memang betul-betul menginginkan agar orang-orang Gaza yang terluka segera mendapatkan bantuan kesehatan karena sekarang kan di blokade semuanya ya sudah berhari-hari bahkan makanan pun nggak boleh masuk sekarang. Nah, tapi apakah solusinya dengan membawa keluar? Kan gitu pertanyaan mendasarnya itu apa solusinya dengan membawa keluar? Mengapa misalnya kalau betul kita memang mau memberikan pertolongan kesehatan ya karena memang rumah sakit Ya. sudah dibom semua oleh Israel, ya kita coba tawarkan mengirimkan rumah sakit terapung misalnya kapal ya kapal rumah sakit ke pantai Gaza. Coba kita tes apa betul Israel mau mengizinkan. Setahu saya Israel selama ini ini ya betul-betul menghalangi segala bentuk upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi ini akan menjadi tes buat orang Israel sendiri apa pernyataan-pernyataan dan Amerika tentu saja. Amerika kan juga Trump mengatakan usulannya untuk mengevakuasi itu kan untuk menolong ya karena situasi di Gaza sudah hancur. Nah ini saya pikir pihak pemerintah perlu ya saya menyarankan tentu saja eh, ya mungkin diperbaiki lagi gitu ya narasinya bukan kita tidak menyetujui evakuasi tapi kita Baik. mendorong agar rumah sakit segera dinormalisasi lagi di Gaza jangan lagi ada pengoboman-pengoboman Ya. terhadap rumah sakit dan seterusnya. Banyak opsi lain yang bisa ditawarkan untuk bisa kembali membantu rakyat Palestina dan berkontribusi di sana. Namun Mbak Dina, kalau kita melihat jika memang benar-benar diungsikan begitu ya warga Gaza kemudian ke RI begitu. Nah, dampak jangka panjangnya seperti apa, Pak? Walaupun ini kan bersifat sementara, namun bagaimana nanti untuk ke depannya? Apakah misalnya warga Gaza yang sudah diungsikan nanti bisa kembali ke tanah air mereka atau seperti apa? Ya, pada dasarnya begini, yang namanya politik internasional itu dalam kajian politik internasional itu setiap tindakan meskipun itu pun adalah kemanusiaan tujuannya itu sama sekali nggak bisa dilihat netral secara politis. Kita perlu melihat secara geopolitik itu agendanya seperti apa, desain besarnya seperti apa. Nah, yang terjadi saat ini adalah Israel dan Amerika Serikat itu secara terang-terangan berkali-kali memang menginginkan pengosongan Gaza gitu loh. Jadi upaya siapapun yang berusaha untuk mengeluarkan orang Gaza dari tanah Gaza, meskipun kita tahu niat pemerintah Indonesia itu sangat baik, kita semuanya itu sangat mendukung Palestina ya. Tapi dalam konteks geopolitik seperti ini itu eh, pada pada akhirnya seolah-olah gitu ya mengendorse keinginan
Amerika Serikat dan Israel ini, atau bahkan memfasilitasi gitu ya. Karena memang bahkan sebelumnya juga berita tersebar luas bahwa baik Israel maupun Amerika Serikat itu mendorong negara-negara sekitar untuk membawa keluar orang-orang Gaza. Nah, jangan sampai kita terlibat dalam agenda seperti ini meskipun niat kita baik. Apalagi tadi ditanyakan apakah akan bisa kembali. Sejarah mencatat bagaimana pengusiran-pengusiran orang Israel, orang Palestina oleh Israel itu sudah dimulai sejak tahun 48, dan di tahun 48 itu juga sudah ada resolusi PBB tahun nomor 194 yang mengatakan bahwa orang Palestina yang diusir itu berhak untuk kembali. Sekarang tahun 2025 sama sekali tidak ada upaya pengembalian. Bahkan Israel itu punya undang-undang yang melarang orang-orang Palestina untuk kembali, melarang orang Palestina yang sudah keluar dari tanah Palestina untuk kembali. Nah, ini sudah jelas nggak mungkin gitu ya, selama rezim Zionisnya masih ada, masih terus menjalankan penjajahannya, settler kolonialismenya di Baik, Gaza dan di tepi baik. barat, ya nggak akan kembali kalau sudah Baik, keluar. Nah, ini resiko itu besar kan adalah jadinya. beberapa dampak jangka panjang yang perlu juga diwaspadai oleh pemerintah sebelum mengambil langkah ini. Nah, Mbak Dina, kita pengen dengarkan dulu juga tanggapan warga terkait rencana relokasi warga Gaza ke RI. Berikut ini. Bagus ya, kan memang kita kan sebagai rakyat Indonesia kan selalu mendukung ya perjuangan rakyat Palestina. Insya Allah sih ya, ini kan salah satu ya upaya pemerintah kita untuk mengurangi beban rakyat Gaza dalam menghadapi perang ini ya. Sebagai dasar kemanusiaan memang kita patut apresiasi sih ya, karena ini kan bentuk kemanusiaan. Tapi yang harus kita pikirkan juga kelangsungan mereka di sini gitu loh, di mana banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Terus secara geopolitik tentunya Israel mengharapkan adanya migrasi semua pindah ke negara-negara di mana itu akan diduduki. Mungkin demi kemanusiaan umat kita gitu kan, bisa menampung gitu. Terus dalam tanda kutip menampungnya bagaimana, sistemnya bagaimana, pengelolaannya bagaimana untuk kepentingan masyarakat Palestina dan untuk perkembangan rakyat kita sendiri. Kalau memang untuk rakyat Palestina yang harus kita bantu demi kemanusiaan, mungkin bisa terjadi, dan saya juga setuju juga. Itulah tanggapan dari sejumlah warga terkait rencana evakuasi warga Gaza ke RI. Nah, Mbak Dina, silakan apa yang ingin ditanggapi dari tadi komentar dari para warga? Baik, tentu kalau kita memang fokus di kemanusiaan ya pastilah ya, saya sendiri tentu saja secara pribadi juga sangat, apalagi saya setiap hari itu dari pagi sampai sore berkali-kali ya membuka media sosial untuk melihat perkembangan terbaru di Gaza. Ya memang inginnya ya itu ya, menolong dengan cara apapun kita tolong gitu ya. Cuma lagi-lagi saya tadi berbicara dalam perspektif ini ya, politik internasional, geopolitik, situasinya tidak sesederhana itu gitu. Kita perlu melihat konteksnya, perlu melihat tadi ada Bapak yang juga menyebut geopolitik ya, bahwa memang Israel justru memang itu yang diinginkan ya. Berarti Bapak yang tadi berkomentar cukup mengikuti diskusi geopolitik terkait Palestina. Saya pikir sama-sama kita semuanya mendukung Palestina, bangsa Indonesia sejak dulu memang dikenal sebagai bangsa yang dermawan, dan bahkan sejak tahun 1938 loh, kita waktu itu masih dijajah ya, masih dijajah oleh Belanda. Itu kita waktu itu sudah menggalang bantuan untuk orang-orang Palestina. Waktu itu digalang oleh Nahdlatul Ulama, dari masjid ke masjid. Waktu itu dijelaskan bahwa sedang ada sesama bangsa Muslim yang non jauh di sana di Palestina, yang saat itu sedang melawan Inggris, sedang dijajah oleh Inggris, dan waktu itu Zionisme juga sudah ada di sana. Dan waktu itu kita sudah membantu. Jadi memang yang namanya bantuan nggak perlu diragukan lagi. Pemerintah dan rakyat kita sepakat kita perlu membantu bangsa Palestina. Cuma terkait evakuasi ini kita ada banyak pertimbangan politis yang perlu dilakukan. Mbak Dina, terakhir, karena waktunya singkat, tadi kan Presiden Prabowo sempat menyatakan bahwa akan ada terobosan untuk rakyat Palestina dalam waktu dekat ini. Dan berdasarkan juga tadi hasil diskusi sebelumnya, kunjungan atau lawatan ke negara-negara Timur Tengah, pandangan Mbak Dina seperti apa terobosannya?
Saya sendiri tidak bisa memprediksi ya apa terobosannya karena 18 bulan terakhir kita melihat seolah-olah dunia internasional itu betul-betul lumpuh ya di hadapan Israel, betul-betul tidak berdaya untuk menghentikan kejahatan Israel. Dan kalau ada terobosan besar, saya pikir yang perlu dilakukan dan bisa dilakukan itu adalah melakukan sanksi ekonomi terhadap Israel. Nah, itu karena perang butuh dana, butuh uang yang sangat besar. Seandainya ekonomi Israel dipersulit, pastilah akan menghentikan perangnya di Gaza dan di tepi barat. Baik, terima kasih untuk informasinya sudah sharing bersama kami di kesempatan Prioritas Indonesia, pengamat Timur Tengah, Mbak Dina Sulaiman. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.